Perjalanan Bontang menuju Parepare. Jauhnya jarak terbentang, takkan pernah jadi penghalang. Ku di sini mendoakan kau cepat pulang. Assalamualaikum Agak Kareba. Setelah 3 tahun baru balik lagi ke kampung, dan baliknya cuman berdua aja sama anakku. Dan inilah suasana di pelabuhan Lok Tuan, Bontang, Kalimantan Timur. Di sini diantar sama suami, kakak sepupu dan suaminya. Ninanya dibeliin balon. Sebenarnya video ini udah dari 4 bulan yang lalu. Baru aku edit, baru ada keinginan. Akhir-akhir ini rasa malasku rasanya lebih besar untuk ngedit-ngedit daripada menumpuk di HP. Mending aku edit sudah. Ya namanya emak-emak banyak koleksi video di HP. Belum lagi foto-foto resep makanan entah kapan dibuatnya, penuh-penuhin HP aja. Nah ini sudah di atas kapal. Aku pulangnya ini pakai kapal Egon. Saya nonton apa? Kebetulan aku dapat tempat ini di dekat informasi. Tempatnya harus sesuai dengan nomor tiket ya. Suasana kapal Egon ya seperti ini. Kita dapat kasur tapi nggak ada ranjangnya kayak kapal Binaya. Binaya kan ada ranjangnya. Dan dek 2 ini dilengkapi dengan AC. Di sini Naya sangat aktif kesana kemari. Nah itu dapat kue lagi, dikasih pisang sama orang. Pisang? Pisang? Iya, enak. Pokoknya Nayaku ini nggak mau diam, dari kiri ke kanan, kesana kemari, puter-puter. Semuanya mau ditemenin orang, dari yang kecil yang besar. Harus tetap dipantau dan diawasi. Om, kena om. Jadwalnya di tiket berangkat itu jam 3 sore. Tapi berangkatnya ini hampir jam 4 baru dia berangkat. Itulah kadang nggak sesuai dengan jadwal keberangkatan. Biasanya nggak molor sejam. Tapi mending kita yang nunggu daripada ditinggal kapal. Kalau udah di atas kapal kan enak, walaupun sejam 2 jam baru berangkatnya, tapi kan sudah aman. Tos. Halo kakak. Bobok dulu ya Naya. Nah di sini sudah setengah 6. Aku sudah gantiin bajunya Naya biar enak leluasa dia pakai daster. Nah Naya mulai merasa bosan, jadi terpaksa aku gendong kasih lihat ini di jendela kapal. Dia lihat ikan, katanya ada ikan hiu. Dan tibalah waktunya pembagian makan malam. Inilah menu makan malam di atas kapal Egon. Oh iya, kalau nggak mau ngantri kita bisa diambilin sama ABK-nya. Perjalanan Bontang ke Parepare kan itu semalam, berarti kita dapat jatah makan 3 kali. Nah kalau nggak mau repot ngantri ya bisa bayarnya 10.000, diambilin makan 3 kali, dianterin ke tempat. Nah dan ini Nayaku sudah berani main agak jauh. Nah dia sudah menemukan teman sebayanya. Nayaku senang sekali, dikiranya ini rumah kali bukannya kapal. Padahal baru pertama kali ini dia naik kapal. Kalau aku tanyain ini mau kemana, mau ke Sulawesi, naik apa? Kapal Egon. Walaupun Nayaku udah cerewet, tapi masih ada beberapa kata yang dia bingung ucapinnya, seperti leher, eleh. Kalau gendong dia bilang Egon. Kalau orang nggak ngerti ya dikiranya dia bilang kapal Egon, padahal minta gendong. Belum tahu dia nyebut gendong. Padahal di sini waktu sudah menunjukkan pukul 10. Anak-anak masih ramai lalu lalang, makanya Naya belum ngantuk juga. Yang aku khawatirkan ini sih anak-anak lalu lalang, mana bapak-bapak bawa air panas habis siram kopi atau mie, takutnya kesiram. Untung saja aku bawain beberapa mainannya, itu Nadia asik main sama teman-teman biar dia tidak merasa bosan. Dan aku downloadkan beberapa film kartun kesukaannya kalau dia nanti minta nonton. Nah pas malamnya kapal agak goyang karena di luar lagi hujan. Nah di sini aku mulai mabuk sudah. Perlengkapanku sudah sedia, sudah ada kresekku sama fresker. Nah batin tongku tahan biar tidak muntah, tapi tetap juga keluar tetap muntah. Dan ini keesokan harinya, ini menu sarapan pagi. Untuk menu makan siangnya lupa aku videoin. Saat jam 2 siang diumumkan, katanya sejam lagi nyampe di pelabuhan Parepare. Berarti nyampe jam 3. Tapi karena ada kapal, berarti kita nunggu dulu. Jam 3 baru bisa sandar. Persiapan sandar sampai turun itu yang membutuhkan waktu sejam. Berarti jam 4 baru bisa turun. Dan alhamdulillah sampai di pelabuhan Parepare, sampai di kota kelahiranku.
Alhamdulillah sudah sampai rumah kakak. Ini rumah kakak aku yang anak kelima. Aku di sini cuma 2 malam karena mau ke Indrekang, ke rumah kakak yang nomor 4. Tapi kali ini pulang kampungnya agak berbeda, soalnya kakakku sudah nggak ada, sudah meninggal tahun lalu. Dan sepanjang perjalanan air mataku rasa mau menetes aja mengingat kenangan masa kakakku pas aku masih tinggal di rumahnya. Nah, ini foto keluarga aku. Aku anak bungsu dari 7 bersaudara. Waktu aku masih kelas 6 SD, bapak meninggal. Kelas 3 SMP, mama meninggal. Nah, waktu belum menikah, ganti-gantian rumahnya saudara aku tempatin tinggal. Pas aku nikah itu di rumah kakak yang pertama. Sekarang aku tinggal 4 bersaudara. Anak kedua, ketiga, dan keempat sudah almarhum dan almarhumah. Ini saat di mobil ini lagi nunggu penumpang, tapi penumpangnya belum datang, makanya kita mampir dulu di tepi jalan ini. Dalam perjalanan ke Indrekang, aku nggak ambil banyak video soalnya Naya dan aku mabuk perjalanan. Padahal pemandangan di sepanjang jalan itu bagus-bagus pemandangannya. Soalnya jalan ke Indrekang itu berkelok-kelok. Di situ sudah yang bikin pusing kepala, bikin mual mau muntah. Anaknya mabuk, mamanya juga mabuk. Sampai-sampai satu kresek ditempatin muntah anaknya, mamanya juga muntah di situ. Dan ini baru pertama kali Nayaku naik mobil perjalanan jauh. Dan ini sudah sampai di rumah kakak. Dulu rumah kakak itu di belakang, tapi ini sudah dipindahin ke depan di pinggir dekat jalanan. Gila pemandangan di sekitar rumah kakak. Di Desa Tobalu, Bolatalu, Kecamatan Indrekang, Kabupaten Indrekang. Aku buru-buru ke Indrekang soalnya mau ziarah kuburnya kakak. Karena tante dari Tarakan udah duluan nyampe di Sulawesi. Aku ditungguin. Sekalian sama-sama ziarah kuburnya kakak. Dan ziarah kuburnya nenek juga. Dan saat itu, anaknya kakak yang punya rumah ini, ponanku, sedang sakit dirawat di Makassar. Kurang lebih sudah 2 bulanan dirawat di sana. Naya makan apa, Nak? Makan mie. Nah, rencananya di sini aku cuma 4 malam aja. Mau balik lagi ke Parepare karena belum ziarah kubur bapak dan mama. Dan ini kuburannya kakak yang anak kedua. Dan masih aku ingat jelas, kasihan. Dulu nggak ada namanya batu nisan ini, aku ukir pakai ukiran itu untuk di piring. Aku ukirnya bergantian sama kakak yang punya rumah ini yang anak keempat. Dan sekarang dia sudah terbaring di sini untuk selamanya. Hanya video ini yang aku dikirimkan waktu mau dikebumikan. Kakakku perginya di hari baik, di hari Jumat, pas Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Kita kan bersaudara pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Almarhum kakakku ini mengingatkan kepada mamaku karena ada beberapa sifat yang dia miliki. Salah satunya sifat penyabar seperti almarhum mama. Dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan. Setelah 4 malam balik lagi ke Parepare. Aku baliknya ke Pare ini sama tante yang dari Tarakan. Ini melewatin Pasar Baraka. Pasar Baraka ini terkenal dengan sayur-sayurnya yang sangat segar-segar. Pasar ini ramainya hanya Senin sama Kamis saja. Jarak dari kampung kakakku ini ke Pasar Baraka sekitar 15 km atau 35 menit perjalanan. Dan ini biasanya mobil yang dipakai kalau kita mau ke pasar. Ini sudah agak siang jadi nggak terlalu macet. Kalau pagi di sini wow macet sekali, susah untuk lewat. Nah, kali ini banyak sudah video yang aku ambil sepanjang perjalanan karena udah nggak mabuk sudah. Nah, di sini ada beberapa jalan yang rusak. Sepanjang perjalanan banyak tebing-tebing. Jangan salfok ya, itu suara supirnya. Ini supir langganan kalau mau ke Parepare. Dan tadi itu dia ngomong pakai bahasa Duri. Dia berpapasan sama kawannya dan kawannya dibecandain, ayo kita ke Parepare. Nah, ini ada yang lagi panen bawang merah. Indrekang Duri ini terkenal dengan bawang merahnya. Dan ini ada tebing. Tebing ini di sebagian sisinya ada lubang. Di dalamnya itu ada peti seperti mirip-mirip yang ada di Toraja. Tebing ini namanya tebing Mandu, berada di Tontonan. Dapat lagi beberapa titik jalan yang berlubang. Yang datang silih berganti, beri-beri. Sepanjang mata memandang hanya ada gunung yang sangat indah. Ya iyalah, namanya tempatnya juga tinggi di pegunungan, ya ada gunung lah. Kalau di lautan pasti ada airnya.
Ini sudah melewati pasar Cake. Kebetulan hari ini bukan hari pasar, jadi nggak ramai. Hari pasarnya itu hari Rabu dan hari Minggu. Pasar Cake ini terletak di Jalan Poros, arah ke Toraja. Doa suci dari Ini sudah keluar ke Jalan Poros, Enrekan Toraja. Duhai kasih tambatan hatiku. Ku kenal lagi saat Itu banyak tenda-tenda orange. Itu habis panen bawang. Bawangnya ditaruh di bawah tenda. menjelang perpisahan. Kau Nah, coba perhatiin jalannya. Banyak kelok-keloknya kan. Di bagian sini sudah yang bikin pusing kepala. Habis belok kanan kiri. Ya iyalah, belokan cuma ada dua, kanan dan kiri. Salah, bukan belokan. Lebih tepatnya tikungan sih. menangis di pangkuan. Ini salah satu objek wisata yang terkenal di Enrekang, namanya Dante Pine. Objek wisata ini menyuguhkan pemandangan pohon pinus dan Gunung Nona. Dan masih ada kenangan beberapa foto. Sudah lama, sudah berapa tahun yang lalu, kameranya pun masih butek sebutek orangnya. Oh iya, selain bawang merah, di Enrekan Duri juga terkenal dengan buah salaknya yang manis-manis, kue bepa tekan atau kue merah dengan baje sama dodol. Dulu loh aku nggak suka kue merah ini, soalnya kalau dari kampung nenek bawa nggak baru, sudah bolangu, jadi pikirku kue ini nggak enak. Dan masya Allah, ternyata seenak itu kuenya setelah aku makan yang baru aja digoreng. Yang mau mampir beli kue merah mending di toko ini aja. Ini enak loh di sini kuenya, soalnya masih baru aja diangkat dari penggorengan. Nah, sana mbak-mbaknya sementara menggoreng. Dan masih banyak juga jenis-jenis kue yang lain yang dijual di tempat ini, dan beraneka macam cemilan. Rencana awal kan mau ke Parepare, cuman pas di perjalanan ternyata ada penumpang yang mau diantar ke Pindrang. Ya kita mampirlah dulu ke Pindrang, sekalian mau ziarah kuburnya tante juga. Dan ini Nayaku lagi duduk santai, dia nyari sendalnya loh ini. Dari kampung kan hari Kamis, nyampe di Pindrang itu sekitaran jam 2-an lewat lah, jam 2 siang. Bermalam semalam, besok paginya baru pergi ziarah kubur. Nah, pas siang paginya udah dari ziarah kubur langsung ke Parepare. Jumat sorenya lanjut lagi pergi ziarah kubur mama dan bapak, dan kuburannya kakak yang ketiga beserta kakek juga. Nah, pas tengah malamnya itu dapat kabar berita duka. Ponaan yang dirawat di Makassar itu meninggal. Padahal tante berencana itu kita bermalam dulu di Parepare semalam atau 2 malam, baru lanjut kita pergi jengukin di Makassar, tapi Allah sudah berkehendak lain. Ponaanku ini masih duduk di kelas 1 MTS, dia anak bungsu dari 5 bersaudara. Baru aja setahun kakakku meninggal, mamanya dia menyusul sudah. Masih ada kesimpan fotonya. Ini ponaanku pas masih kecil, dia umur 2 tahunan mungkin ini. Waktu aku nikah dia juga jadi pasepiku, kata orang Bugis, pendamping pengantin. Pas besoknya hari Sabtu kita kembali lagi ke Enrekang. Kali ini ke Enrekannya berlima. Tante yang dari Tarakan, tante yang di Parepare, kakakku yang nomor 6, aku dan Naya. Rencananya itu duhur baru dikebumikan, tapi kita susah nyari mobil langganang yang biasanya dari Parepare ke Baraka itu nggak pergi. Sudah minta nomor ke sana sini nggak dapat. Dapatnya itu mobil dari Makassar, nanti lewat ke Pare baru kita diambil. Mobilnya datangnya sekitar jam 10 lewat. Kali ini kita pergi ke Enrekan lewat Pindrang. Ini sudah masuk kota Enrekang. Mobil dari Makassar kan rata-rata laju-laju. Wow, mobil yang kami pakai ini entah lari berapa sudah. Kalau orang nggak biasa naik mobil laju kayak gini ya pasti agak kayak mana ya rasanya. Ini video aslinya tanpa aku percepat lajunya kayak gitu. Ada juga sih bagusnya mobil ini laju biar cepat nyampenya, biar kita bisa dapat jenazahnya. Nah, ini sudah di jalanan yang berkelok-kelok dan alhamdulillahnya nggak ada yang mabuk. Supirnya ternyata ambil jalan pintas, dia nggak masuk itu ke area pasar Cake, dia ambil potong jalan lewat sini, nanti tembus di jembatan tontonan. Dan ternyata jalan di sini masya Allah pemandangannya, gunungnya di sana indahnya. Mungkin di bagian bawah ada yang panen bawang, soalnya banyak motor ini di sepanjang jalan parkir. Nah, ini sudah tembus di jembatan tontonan.
Nah, dari kejauhan udah kelihatan tebing di sana. Ini udah mau masuk pasar Baraka ini. Nah, pasar di sana udah kelihatan. Ini area pasar sudah. Ternyata supirnya nggak lewat di depan pasar, dia lewat belakang pasar. Mobilnya singgah dulu di persimpangan sini, soalnya tante mau ke ATM. Nah, itu sana ada petunjuknya. Kalau ke arah sana itu Desa Bone-Bone itu, nah yang terkenal bebas dari asap rokok, nggak ada yang merokok. Sama kalau mau ke Latimojong, Gunung Latimojong, gunung yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Kalau mau ke rumah kakakku nggak lewat situ, lain arahnya, dia lewat ambil jalur sebelah kanan arah ke Bungin. Ini sudah masuk area dusun Loka. Kalau ini sudah masuk Banti. Nah, ini pasarnya, tapi bukannya nanti hari Rabu. Ini sudah memasuki daerah Tampaan. Kalau di daerah Baraka masih panas. Nah, kalau sudah masuk di bagian sini namanya Pasak Buntu ya, mulai berkabut sudah, mulai dingin. Kalau ini namanya Buangin. Itu dia belok kanan ke atas, rumahnya orang di situ. Kebanyakan mengikuti sepanjang jalan. Kalau tempatnya kakak ini di tengah-tengah, tapi di sini ada sekolahan SD. Orang dari Buangin, Lapin, semuanya sekolah di sini karena di sini cuma satu-satunya SD. Nah, itu sekolahan SD-nya di atas. Dinamakan Bola Talu karena dulunya di sini cuma ada 3 rumah. Dan pas kita sampai ternyata udah dikubur sekitar setengah jam yang lalu. Pas kita nyampe duduk aja sebentar, habis itu langsung ke kuburan. Nah, ini bersampingan dengan almarhum kakakku. Nah, ini keesokan harinya Naya lagi main-main sama itu HP sepupunya dan keluarga juga di sini. Nah, dulu rumah kakakku di sebelah sana yang di belakang. Itu yang ada pohon arennya. Nah, itu sana tanteku lagi lihat-liatin bunga-bunga. Ini lagi nungguin mobil jemputan. Ini semua keluarga lagi ngumpul di teras. Soalnya ini sudah mau pulang. Ini hari Senin mau pulang sudah ke Pare. Itu Nana, aku kasihan naik di mobil-mobil itu loh, mobil-mobilan sepupunya yang almarhum itu, masih ada mobil-mobil pas dia kecil. Ini ada nenek Buah, nenek Dina, dan keluarga-keluarga yang di sini. Mudah-mudahan ada rezeki bisa kembali lagi ke kampung. Amin. Ini sudah di atas mobil perjalanan ke Pare-Pare. Ini melewatin pasar Baraka. Inilah suasananya pasar. Mobilnya lewat di depan pasar, nggak lewat belakang dia. Nah, sana banyak yang jualan. Nah, ini keesokannya udah di Pare-Pare lagi. Aku dan Naya di depan rumah sore-sore. Dan ini di rumahnya tante yang di Pare. Itulah Naya bermain sama sepupu 2 kalinya. Kasiannya saking kurusnya anakku sampai tali bajunya kasian melorot. Padahal segala macam cara kasian sudah kulakuin, beliin vitamin, beliin susu, diurut, orang bilang kasih gini, kasih gitu, sudah kulakuin kasian semuanya. Tapi yang alhamdulillahnya anakku aktif aja, kasian super aktif kesana kesini, lincah betul, saking cerewetnya juga. Nah, kalau ini dia main sama sepupu sekalinya di rumahnya kakakku yang anak ke-6 yang guru TK ini.
Dan besoknya aku ikut ke TK ngantar kakak ke sekolahannya. Nah ini Nayaku juga bermain sama Hafiz di area sekolahan TK-nya. Tapi dia pakai gamis, orang ini pakai baju olahraga, semestinya pakai baju berpasangan aja, dia bergamis. Tambah senang sudah Nayaku banyak mainan. Nah dia betah sudah di sini. Tuh nah dia numbuk-numbuk sampai paluknya terlepas saking semangatnya numbuk. Dia berusaha numbuk lagi. Ini siap-siap mau senam. Nah ini Nayaku perhatiin kakaknya mau senam. Dia hanya liatin aja, masih malu-malu kayaknya. Biasanya kalau dia dengar musik langsung joget. Kalau ini disenggol, di Parepare. Di sini biasanya kalau pagi-pagi, apalagi Sabtu Minggu, banyak yang berenang. Banyak juga tempat kuliner-kuliner sini makan di pinggir. Naya bukain celananya, katanya mau turun berenang, tapi aku nggak biarin. Tadi aku cuman cuci kakinya aja, dia nggak mau pakai celananya lagi, makanya itu kelihatan pempesnya. Tapi ada sedikit yang merusak pemandangan mata, banyak sampah di mana-mana itu. Nah, dulunya yang terkenal Senggol ini adalah pasar malam karena banyak yang jual pakaian cakar, tapi seiring berkembangnya waktu banyak juga yang jualan pakaian baru sudah sekarang. Kalau ini perjalanan ke Baru, ke rumah mertua. Mau pergi ziarah kuburnya mama mertua. Usia Naya 4 bulan, mama mertua meninggal. Dia hanya lihat cucunya lewat HP, lewat video call. Ini sudah melewati daerah Malawa. Di sini pusat kuliner terkenal dengan jagung rebus pulutnya. Dan alhamdulillah kita berangkatnya pagi-pagi sekali dan cuaca sangat cerah, sangat mendukung. Inilah pemandangan banyak sawah kiri kanan. Perjalanan dari Baru ke Parepare itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam lah kalau nggak laju. Baru kali ini Naya naik motor perjalanan jauh. Aku dibonceng sama ponaanku. Kita mampir dulu mengistirahatkan pantat sejenak. Naya ini lagi cemil-cemil kerupuk. Kakak. Setelah istirahat sekitar 20 menitan, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah ini lewat di bawah jembatan ini. Di bawah itu ada stasiun kereta api, sana stasiunnya di bawah. Ini sudah sampai. Ini Naya lagi main sama sepupu satu kalinya. Jauh kuburannya nenek? Dekat sekolah aku. Dekat mana? Dekat pasar kah? Iya. Sore pi panas nak, sore pipi gigi deh. Panas. Naya aku sangat gembira, barusan dia dapat boneka besar, lebih besar boneka daripada orangnya. Nah yang ini di rumah iparku. Naya main bola. Padahal tadi di perjalanan cuaca sangat terik. Berapa menit setelah nyampe langsung hujan deras sampai sore. Dan alhamdulillah pas sore hujannya udah berhenti. Kita ke kuburan. Dari kuburan kita lanjut ke tempat nenek, ke tempat nenek utuhnya Naya ini, mamanya mama mertua. Sehat-sehat ki nenek, mudah-mudahan ada rezeki bisa balik lagi. Nasi untuk kita emang. Kalau ini perjalanan mau balik lagi ke Pare, mampir dulu makan bakso sekalian. Pulanku singgah sholat dulu di Masjid Mangkosok. Kalau aku pulang ke Sulawesi, jalan-jalan ke pasar itu pasti aku beli kalau lihat ini. Aku suka sekali sama ini. Cuco atau siput sedut hitam yang biasanya ada di sungai. Nah, tibalah saatnya balik lagi ke perantauan. Ini di pelabuhan Parepare. Barangnya sudah diangkat duluan sama buruh itu yang di depanku nomor 84. Ini tinggal aku yang naik sama Naya. Aku perginya pakai kapal Egon, pulangnya juga pakai kapal yang sama, kapal Egon juga. Ini pemeriksaan tiket lagi, ini yang ketiga kalinya tiketnya diperiksa. Beginilah suasana di atas kapal, semuanya pada sibuk ngurus barangnya masing-masing, jangan sampai ada yang ketinggalan barangnya. Ditambah suara-suara pedagang asongan. Yang lapar, yang haus, sayang anak, mainan untuk anak. Ya, semangat untuk para pejuang keluarga yang lagi mencari rezeki. Dan aku dapat nomor 78, ini udah di tempatnya. Pemandangan dari pelabuhan Parepare ini terlihat Senggol. Sampai jumpa lagi di lain waktu Parepare. Jika ada rezeki bisa balik lagi. Tuam lempek sungai, nah leki dale pengala ta'ala kesehatan. Amin. Naya pulangnya bawa oleh-olehnya itu bisul di kepalanya, ada berapa bisulnya kesian. Di tiket sih jadwal berangkatnya ini jam 4. Inilah keadaan sekeliling penuh dengan barang-barang. Karena Naya masih aktif-aktifnya belum tidur ini, kita jalan-jalan ke paling atas dulu, lihat-lihat pemandangan dari atas.
Dan Naya minta turun, sudah mau ke bawah dia. Ini sudah main-main lagi dia. Dia main sendiri aja, belum dapat teman dia. Entahlah nanti dia kesana kemari. Pembagian makan untuk makan malamnya. Dan ternyata ada penumpang gelap, dia tidak beli tiket. Ini keesokan harinya pembagian sarapan pagi. Kalau pagi itu air minumnya kecil aja. Nah ini untuk pembagian makan siang. Setelah perjalanan sehari semalam mengarungi lautan, tibalah saatnya Pelabuhan Lok Tuan, Bontang, Kalimantan Timur disambut dengan cuaca sedikit gerimis. Dan alhamdulillah pas pulangnya ini gak ada drama mabuk perjalanan, gak ada oek-oek muntah, dan cuaca sangat bersahabat menjak perjalanan.